Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan semuanya. Hari ini adalah tanggal 28 Agustus. Berarti sudah 11 hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta, Indonesia. Saya tidak tahu apakah kemarin kita benar-benar memperingatinya atau sebaliknya tanggal 17 Agustus itu berlalu begitu saja seperti biasanya, tanpa ada sedikit pun ingatan tentang apa yang terjadi pada hari ini. Dan apa yang bisa kita ambil sebagai hikmahnya. Dan para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkebetulan sekali hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Muharram. Maka hari ini dikatakan sebagai hari Tasu'a. Tasu'a berasal dari kata tis'ah, yang artinya 9. Maka hari ini kita umat Islam juga disunatkan berpuasa sebelum besoknya tanggal 10 Muharram, yang sangat dituntut sunatkan untuk berpuasa juga. Disunatkannya hari Tasu'a untuk berpuasa sebabnya karena umat Yahudi juga gemar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi supaya beta syabuh kita nyong menunggu Yahudi, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa juga pada hari ini, yaitu tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan hari Tasu'a. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disunahkan 3 hari, yaitu tanggal 8, 9, dan 10 Muharram. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi momentum kemerdekaan bukan pada hari ini, melainkan besok, yaitu 10 Muharram, yang dikenal sebutannya sebagai hari Asyura. Asyura asal kata dari Asyara, yang artinya adalah 10, yakni 10 Muharram. Momentum kemerdekaan yang terkandung di dalamnya bisa kita maknai dari berbagai peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut. Tercatat dalam sejarah Islam ada 10 peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tersebut. Yang pertama, Allah menerima taubat Nabi alaihissalam. Yang kedua, Allah menaikkan derajat Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hari Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Begitu juga diangkat beliau menjadi Khalilullah. Dan diselamatkan beliau Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Daud alaihissalam pada hari tersebut. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Selanjutnya Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Bersamaan dengan itu pula Allah menenggelamkan Fir'aun. Kemudian Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Dan yang terakhir, yang ke-10, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah peristiwa-peristiwa Asyura yang tersebut dalam sejarah. Di antaranya banyak tersebut dalam kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, I'anatul Talibin, Irsyadul Ibad, dan Tambiul Ghafilin, dan juga lain-lain banyak kitab yang mengisahkan peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk mengingatkan kita betapa banyak iktibar yang bisa kita ambil di dalam hari Asyura ini. Di antara iktibar yang bisa kita ambil adalah menanamkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.
Karena dengan cara itu, kita bisa mempertahankan dan mengembangkan kemajuan wilayah kita. Ingat, surat Ibrahim ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka para hadirin sekalian, makna lebih dalam firman Allah itu adalah kita bisa mempertahankan dan mengembangkan kemajuan wilayah kalau kita bersyukur kepada Allah. Tetapi apabila sebaliknya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk rasa syukur, maka tidak mustahil kita akan mengalami kepahitan dan kesulitan seperti dahulu yang pernah kita lakukan sebelum kita merdeka. Sebelum Aceh lepas dari huru-hara perang. Bahkan kita rasakan bisa lebih penderitaan itu, yang orientasinya bukan hanya kesengsaraan di dunia, tetapi juga kesengsaraan akhirat. Itulah pemaknaan dari inna azabil lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah itu teramat pedih akan menimpa kita. Nauzubillahi min zalik, tsumma nauzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan keimanan kepada kita yang. Kemudian yang kedua, kita bersyukur karena Allah telah memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman setelah sebelumnya kita dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, yaitu 350 tahun. Lama sekali. Hampir 5 generasi kita merasakan penjajahan dari Belanda. Kemudian dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tidak lama memang dijajah oleh Jepang, tidak seperti Belanda. Tetapi hasil jajahan Jepang menyisakan bekas penderitaan yang mendalam. Betapa tidak? Hampir semua rakyat laki-laki menjadi pekerja paksa yang dikenal dengan romusa. Dan hampir semua wanita menjadi budak pemuas nafsu tentara Jepang. Pada saat itu, masyarakat banyak gugur karena kelelahan dalam kelaparan. Belum lagi kita orang Aceh. Katanya, belumlah hilang dari ingatan kita tentang agresi militer, tentang daerah operasi militer yang merenggut jutaan jiwa pejuang dan masyarakat tak berdosa. Sedih bukan? Luka bukan? Bahkan di antara termasuk keluarga dekat kita mungkin. Ada yang ayah kita, abang kita, adik kita, saudara kita yang lain. Tetapi persoalannya ada. Apa yang telah kita lakukan hari ini? Di saat negara sudah terbebas dari penjajahan, justru kita menjadi penjajah terhadap diri kita sendiri dan menjadi penjajah terhadap rakyat kita sendiri. Kemudian di saat Aceh telah terbebas dari huru-hara perang, justru kita berperang sesama kita. Di saat kita telah dipercayai oleh Allah memegang kekuasaan dengan otonomi daerah, tetapi justru kita berperilaku yang membuat rakyat hilang kepercayaannya kepada kita. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita mempertahankan wilayah kita atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul watani minal iman." Mencintai negeri adalah sebahagian dari iman. Para hadirin sekalian,
Hadis yang diakhiri oleh kalimat minal iman itu mengandung pengertian kesempurnaan iman. Pertanyaannya adalah, mencintai negeri yang bagaimanakah yang digolongkan sebagai sebuah bentuk daripada keimanan? Nah, para hadirin sekalian, sebenarnya kalau ini pertanyaannya, kan gampang sekali jawabannya. Berarti orang yang tidak beriman atau yang tidak berusaha menyempurnakan keimanannya, berarti hakikatnya dia tidak mencintai negeri ini. Lantas siapa mereka? Mereka yang tidak mau menyempurnakan keimanan itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah berkata, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah jua mereka bertawakal. Mereka menyerahkan diri mereka. Para hadirin sekalian, kata-kata yang didahului oleh kata innam itu berfaedahkan taksis, yaitu khusus. Maka makna daripada innamal mu'minun hanya saja orang yang sempurna imannya. Jadi menyeurung iman nyan rame. Dikhususkan dengan sebutan innama urang yang sempurna imannya. Dikhususkan orang yang sempurna imannya. Di sini disebutkan ada 3 golongan. Yang pertama adalah jika dia mendengarkan kata sebutan, bergetar hatinya. Makna bergetar, kan wate didengar suara azan. Nyan apabila jih di rumah, di pudep Honda, tidak lebih unhun, tidak ublah, kan masjid tidak. Akan karena bergetar hatinya. Kan ia yang lagi nyan yang dimaksud. Tetapi bergetar karena dia ingat bahwa ada perintah Allah yang apabila dia tidak kerjakan, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yaumil akhirat kelak. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekalipun kita dulu berjuang untuk negeri ini, untuk Aceh ini, tetapi jika hari ini ketika azan berkumandang kita tidak hiraukan, dalam artian kita tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak memprioritaskan atau mengutamakan ibadah kepada Allah, lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan kedudukan, jabatan, kekuasaan, maka apa yang telah kita korbankan dahulu tidak ada artinya apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terhitung sebagai orang yang mencintai negeri ini. Karena mencintai negeri pada hakikatnya adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan keimanan, baik keimanan secara pribadi maupun keimanan kelompok Islam. Makanya yang dikatakan syuhada itu adalah orang yang ikut berperang membela agama Allah dari rongrongan kafir harbi. Yang lain dibaknyan bukan syuhada.
Makanya kadang-kadang kita lihat fenomena di depan mata kita. Ketika dulu Aceh huru hara perang, semua meneriakkan kemerdekaan, semua meneriakkan referendum. Aceh harus merdeka. Aceh harus selalu dalam keimanan. Aceh ditawarkan dengan otonomi daerah, di mana diberlakukannya hukum syariat Islam. Semua berlomba-lomba meneriakkan akulah pejuang. Namun pada hari ini, jika kita lihat, yang diperjuangkannya itu bukan agama, yang diperjuangkannya itu hanyalah kekuasaan, bagi-bagi hasil kekayaan dari kekuasaan, maka hakikatnya orang yang telah berjuang mati-matian itu, yang berperilaku seperti itu tidak ada artinya di matanya. Maka oleh karena itu, kita kalian dalam keseharian rame tak urung yang lagi nyu. Hirun ji urung-urung yang lagi nyu itu bayang hitip. Ipuasa lagi agak roy. Tetapi menyemasalah perang nyanyi ke. Menyemasalah pakai nyanyi ke. Talo kita juga. Maka oleh karenanya urung-urung yang laginya adalah saudara-saudara gedanyo yang harus kita ingatkan bahwa hakikat kemerdekaan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi hakikat kemerdekaan itu adalah itu minan, kelepasan diri kita daripada api neraka. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu, dalam rangka menyambut bulan Agustus ini, di mana pada bulan Agustus ini ada dua peristiwa kemerdekaan yang harus kita rayakan, kemudian untuk kita ambil hikmah. Yang pertama adalah tanggal 17 Agustus, kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah hari Asyura, hari terbebasnya segala nabi-nabi kekasih Allah dari cobaan yang diderita oleh mereka. Maka sebenarnya hari ini adalah hari kemerdekaan. Namun kemerdekaan ini janganlah kita maknai sebatas dunia ini saja. Tapi lebih daripada itu adalah hakikatnya kemerdekaan itu minan nar, kebebasan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin.